Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Sejati dari Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Bidosari. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan Baitul Mal, zakat, juga wakaf yang ada di Kecamatan Bidosari. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pengelolaannya, alangkah lebih baik kita mengetahui dahulu apa itu Baitul Mal. Apa pengertian dari Baitul Mal? Jadi, Baitul Mal secara bahasa yaitu Baitul adalah rumah dan Mal itu adalah harta. Jadi, secara bahasa Baitul Mal adalah rumah harta. Nah, Baitul Mal sendiri bisa diartikan sebagai suatu lembaga atau pihak atau bisa disebut juga al-jihad yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara atau pengeluaran dari nasabah. Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan. Setelah mengetahui apa itu Baitul Mal, kita lanjut ke apa sih itu zakat dan wakaf. Yang pertama, zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syariat Islam tentunya. Nah, pengelolaan zakat itu adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam fikih juga ditetapkan secara jelas ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis harta, nisab haul, dan cara kerja amil, mustahik, dan lain-lainnya. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengatasi ekonomi yang lemah. Selanjutnya, barang-barang yang wajib dizakati. Terdapat pada 5 macam harta benda, yaitu yang pertama binatang ternak, barang tambang, makanan pokok, buah-buahan, dan harta dagangan. Sedangkan binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Adapun syarat wajib mengeluarkan zakat ada 6, yaitu Islam, merdeka atau bukan budak, yang ketiga adanya kepemilikan yang penuh, yang keempat tercapainya nisab, juga haul atau setahun penuh, dan saum, yaitu hewan yang dibiarkan merumput di tanah lapang. Sedangkan barang tambang yang wajib dizakati hanya ada 2 macam, yaitu emas dan perak. Adapun juga syarat wajibnya zakat yang dalam 2 jenis tambang ini ada 5 macam, yaitu yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga adanya hak milik yang penuh, yang keempat sampainya 1 nisab, dan yang kelima sudah dimiliki selama 1 tahun. Sedangkan untuk hasil bumi atau pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi 3 syarat, yaitu 1. Adanya kesengajaan menanam, yang kedua dapat dijadikan makanan pokok yang dapat disimpan dan bertahan lama, dan yang ketiga sudah mencapai batas minimal mengeluarkan zakat atau nisab, yakni 5 wasak dan bersih dari kulit. Untuk buah-buahan yang wajib dizakati hanya ada 2 macam, yaitu kurma dan anggur. Adapun syarat wajibnya mengeluarkan zakat buah-buahan ada 4, yaitu Islam, merdeka, mempunyai hak milik penuh, dan sudah mencapai nisab atau batas minimal kewajiban mengeluarkan zakat. Sedangkan harta perdagangan wajib dizakati dengan syarat sebagaimana syarat yang ada dalam barang tambang, yaitu Islam, merdeka, adanya hak milik yang penuh, sampainya 1 nisab, dan juga sudah dimiliki selama 1 tahun. Selanjutnya, nisab onta. Batas minimal onta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 5 ekor. Adapun bentuk zakatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila mencapai 5 ekor, maka zakatnya kambing 1 ekor. Bila mencapai 10 ekor, maka zakatnya kambing 2 ekor. Dan bila mencapai 15 ekor, maka zakatnya kambing 3 ekor. Dan bila mencapai 20 ekor, maka zakatnya kambing 4 ekor.
Yang selanjutnya adalah nisab sapi. Sedangkan awal nisab sapi adalah 30 ekor dan bila telah mencapai jumlah ini maka zakatnya adalah tabi, yaitu sapi jantan yang berumur setahun dan masuk pada tahun kedua. Di sini anak sapi atau pedet dalam bahasa Jawa bila mencapai jumlah 40 maka zakatnya adalah sapi musinnah, yaitu sapi jantan yang telah berumur 2 tahun dan masuk pada umur yang ketiga. Dan jumlah sapi seterusnya dapat dikiaskan atau disamakan. Artinya setiap kelipatan 30 maka dikeluarkan seekor sapi jantan yang berumur 1 tahun dan setiap kelipatan 40 dikeluarkan sapi yang berumur 2 tahun. Juga ada nisab kambing. Di sini batas minimal untuk mengeluarkan zakat kambing adalah 40 ekor. Apabila sudah mencapai batas ini, maka harus mengeluarkan seekor kambing jazaah, yaitu kambing yang sudah berumur 1 tahun sempurna dan memasuki umur yang kedua. Dari kambing Jawa atau Ma'zi, atau seekor kambing yang telah berumur 2 tahun dan telah memasuki umur 3 tahun dari kambing Kibasi. Apabila kambing mencapai jumlah 121 maka zakat yang dikeluarkan 2 ekor. Bila 201 maka 3 ekor. Bila 400 ekor maka zakatnya 4 ekor. Kemudian setiap kelipatan 100 maka zakatnya 1 ekor. Selanjutnya untuk nisab emas dan perak, batas minimal yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 2 miskol atau setara dengan ukuran 96 gram. Apabila telah mencapai 20 miskal, maka harus dikeluarkan 1/4 dari 1/10 atau sama dengan ukuran 12 miskal. Apabila lebih dari 20 miskal, maka kelebihannya juga harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/4 dari 1/10. Sedangkan nisabnya perak adalah 200 dirham dan zakatnya adalah 1/4 dari 1/10 atau 2,5% atau sama dengan 5 dirham atau sesuai dengan asumsi 200 dirham. Adapun kelebihannya juga harus dikeluarkan zakatnya. Di sini sedangkan untuk perhiasan yang tidak boleh dipakai dalam pandangan syara atau agama tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya ada nisab hasil bumi dan buah-buahan. Nisab hasil bumi atau makanan pokok dan buah-buahan ada 5 wasak atau sama dengan 1600 kanti dari Irak, yang setara dengan berat 1 ton 2 kuintal. Adapun kelebihan dari ukuran tersebut maka harus dihitung atau dizakati juga. Kalau sudah mencapai jumlah ini maka harus dikeluarkan sebesar 1/10 atau 10% jika pengairannya berasal dari air hujan. Sedangkan apabila irigasinya memerlukan biaya semisal daulab atau semacam alat irigasi yang diputar oleh hewan atau sesuatu yang lain, maka zakat yang dikeluarkan hanya sebesar separuh dari 1/10 atau 5%. Lalu ada zakat barang dagangan atau perniagaan. Harta dagangan, di sini harta dagangan hendaknya dihitung sewaktu mencapai 1 tahun seharga belanja atau barang-barang yang dibeli. Harta perniagaan yang telah mencapai ukuran tersebut dikeluarkan sebesar 1/4 dari 1/10 atau 2,5%. Adapun barang tambang semisal emas dan perak, bila telah mencapai 1 nisab maka zakatnya 2,5%. Zakat ini harus dikeluarkan dengan segera. Selanjutnya yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan bila sudah memenuhi 3 syarat, yaitu Islam, terbenamnya matahari pada hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan adanya kelebihan bahan makanan pokok bagi seorang yang berkewajiban serta orang yang menjadi tanggungannya pada hari itu. Seorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat serta orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam belanja atau memberi nafkah, dan orang-orang Islam maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 1 so yang terdiri dari makanan pokok pada daerahnya berdomisili atau 1 so. 1 so ini adalah satuan berat yang setara dengan 2,7 kg. Itu dikira-kira 5,3 kanti negara Irak. Nah, jadi itu penjelasan tentang zakat. Selanjutnya adalah wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum dari wakif atau pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan dan menyerahkan
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk pemanfaatan orang banyak. Di sini wakaf diperbolehkan oleh syariat agama jika telah memenuhi 3 syarat, yaitu barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan dalam keadaan utuh atau tahan lama. Lalu, wakaf harus berdasarkan atau diberikan pada pokok atau asal yang sudah wujud atau ada saat akad wakaf atau pada cabang yang tak terputus. Juga wakaf tidak diperuntukkan pada hal yang dilarang oleh agama. Dalam wakaf ini harus merealisasikan apa yang telah digariskan oleh pewakaf, semisal mendahulukan, mengakhirkan, menyamakan, ataupun memisahkan. Nah, lalu kita masuk ke inti bahasan, yaitu tentang pengelolaan zakat dan wakaf. Di sini mungkin pengertian pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dapat kita rujuk sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah juga wakaf diperlukan pengelolaan oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelolanya secara tepat sasaran. Seperti apa yang sudah tadi dijelaskan, itu menurut fikih juga ditetapkan secara jelas ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, nisab, haul, cara kerja amil, mustahik, dan lain-lain agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengatasi ekonomi yang lemah, dan maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Nah, lalu apa sih tujuan dari pengelolaan zakat itu? Sebenarnya tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya atau mampu belum menunaikan ibadah zakatnya. Jelas ini bukan persoalan kemampuan, akan tetapi adalah tentang kesadaran ibadah zakat yang kurang, terutama dari umat Islam sendiri. Yang kedua, meningkatnya fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada 8 atnaf atau penerima zakat di daerah di mana zakat itu dipungut. Jelas dari hal ini akan terjadi aliran dana dari para agniya kepada duafa dalam berbagai bentuknya, mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif secara investasi. Maka secara sadar pelaksanaan zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzaki dan mustahik. Profil muzaki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzaki. Muzaki adalah nasabah seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaan. Nah, di sini terhadap mustahik pun juga demikian. Program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahik tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dari status mustahik berubah menjadi muzaki. Nah, di Indonesia sendiri pengelolaan zakat itu dilakukan oleh Basnas dan lembaga amil zakat atau LAZ. Di sini juga bisa ada Laznas atau Lazisnu, Lazismu. Cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Di sini Basnas juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki. Namun demikian,
Apabila diinginkan, maka muzaki dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Akan tetapi, jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka muzaki dapat meminta bantuan kepada Basnas atau lembaga amil zakat untuk menghitung zakatnya tersebut. Nah, untuk pengoptimalan perhimpunan zakat, infak, sodaqoh, juga wakaf yang dilakukan Basnas maupun lembaga amil zakat, maka ada 3 strategi, yakni yang pertama, pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzaki maupun kemudian kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakatnya. Yang kedua, ada pembukaan konter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka konter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor ataupun sekretariat lembaga yang bersangkutan. Konter atau loket tersebut harus dibuat yang representatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzaki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau berangkas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggui dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga yaitu pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga demikian akan memudahkan dalam pengiriman zakatnya. Di sini, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam 2 pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Dana zakat, infak, sodaqoh, wakaf yang pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Bentuk inovasi distribusi dapat dikategorikan dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, distribusi bersifat konsumtif tradisional. Zakat ini dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Yang selanjutnya ada distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Yang selanjutnya ada distribusi yang bersifat produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk-bentuk barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Yang selanjutnya juga ada distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membentuk proyek sosial atau menambah modal usaha dari pedagang kecil. Yang selanjutnya yaitu golongan penerima zakat. Di sini ada 8 asnaf. Di antaranya golongan penerima zakat yaitu yang pertama, fakir, yaitu mereka yang tidak mendapati sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan mereka beserta keluarganya meski hanya 1,5 tahun. Yang kedua, miskin. Orang miskin taraf kehidupan mereka jauh lebih baik daripada orang yang fakir karena mereka bisa mendapatkan separuh atau bahkan lebih dari kebutuhan yang diperlukan sekalipun tidak tercukupi secara sempurna, sehingga mereka diberi kebagian zakat itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu amil atau pengurus zakat, yaitu orang-orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan beberapa zakat masuk dan keluar serta sisanya, dan juga menyalurkan kepada mustahik.
Yang keempat ada mu'alaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam gharimin, yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, mungkin dapat disimpulkan untuk pengelolaan zakat di sini mungkin dilakukan oleh lembaga atau badan yang profesional, karena lembaga dan badan ini bertugas untuk mengelola, menyimpan, menghimpun semua zakat yang diberikan oleh muzaki atau yang dititipkan oleh muzaki untuk selanjutnya disalurkan kepada mustahik sesuai dengan golongan yang berhak untuk menerimanya. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang pengelolaan Baitul Mal, zakat, dan juga wakaf. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.